Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam lindungan, berkah, ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wa Allah. Allahu Akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan mengangkat terkait dokumentasi atau berkas-berkas yang berkaitan dengan harta amanah Soekarno yang banyak beredar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku semua yang sudah menyimak ataupun sudah berkomentar. Kembali saya menghimbau agar komentar yang saudaraku tulis, walaupun ada ketidaksetujuan, tetap ditulis dengan cara-cara atau dengan bahasa-bahasa yang baik, karena bahasa yang baik insya Allah bernilai ibadah. Masalah setuju dan tidak setuju itu urusannya lain. Yang terpenting adalah disampaikan dengan cara yang baik supaya tidak terjadi perdebatan yang menguras energi yang tidak penting dengan yang lain ataupun dengan siapapun. Baik, terkait dengan dokumen atau berkas-berkas yang ada kaitan dengan harta amanah. Harta amanah ini memang sangat terkait dengan kemunculan atau dengan SP lah begitu. Sebelumnya terkait dengan harta yang ada terkait dengan harta yang selalu dikaitkan saling mengait dengan SP, saya kategorikan dulu ke dalam 3 bagian. Yang pertama, harta yang dihasilkan dari transaksi. Yang kedua, harta amanah. Dan yang ketiga, harta warisan. Untuk yang transaksi tidak saya bahas karena memang belum ada yang harus dibahas. Untuk harta amanah. Harta amanah dalam pengertian tim Raja Wali Nusantara itu bukanlah harta amanah Bung Karno. Sebenarnya begitu. Harta amanah ini adalah harta amanah Allah yang dititipkan atau yang diturunkan kepada Nabi Sulaiman, yang kemudian secara turun-temurun sampai sekarang itu memang masih ada. Harta amanah ini bentuknya yang paling populer itu ada 2. Yang pertama emas, logam mulia, dan yang kedua berlian. Emas itu dijaga atau dikendalikan oleh Kanjeng Ratu Selatan atau Ratu Balkis, istri Nabi Sulaiman. Jadi ketika Nabi Sulaiman wafat, Ratu Balkis itu memilih moksa dari Sleman ke selatan ke Parangtritis, sehingga di sana moksa menjadi Raja Siluman atau bahkan Raja Siluman. Ratu Selatan mengendalikan emas. Kemudian untuk berlian itu lebih banyak dikendalikan oleh Kanjeng Sunan Lawu. Walaupun memang beda generasi, tapi secara turun-temurun akhirnya jatuh ke tangan Kanjeng Sunan Lawu. Jadi Nabi Sulaiman posisinya di Sleman, kemudian Kanjeng Sunan Lawu atau Eyang Brawijaya V setelah pergi dari Majapahit kemudian moksa di Gunung Lawu. Kemudian diberi amanah, diberi tugas untuk menjaga berliannya Nabi Sulaiman. Jadi harta amanah yang dimaksud sebenarnya adalah harta amanah Allah yang yang dititipkan kepada Nabi Sulaiman dan kemudian turun-temurun. Nah, untuk bisa mencairkan harta amanah ini, yang bisa mencairkan itu hanyalah SP atau Raja Wali Allah. Jadi tidak akan ada bisa mencairkan, atau tidak akan ada yang bisa mengangkatlah bahasanya gitu. Jadi yang diberi wewenang oleh Allah untuk mengangkat harta ini adalah SP atau wakilnya, atau bukan utusannya, wakilnya lah, atau waliullah itu.
Kenapa harus waliullah? Karena hanya waliullah yang memiliki akses terdekat dengan Allah. Para nabi sudah tidak ada, maksudnya sudah wafat. Untuk mekanisme pengangkatan atau pemunculan harta amanah yang di Gunung Lawu maupun di selatan itu sebenarnya tidak susah, gitu loh. Dalam pembahasan saya tentang Sunan Lawu sebagian besar sudah saya sampaikan. Jadi pada intinya Kanjeng Sunan Lawu menjaga, kemudian selaku pengatur lalu lintas lalu lintas dana berliannya, kemudian nanti yang untuk juru bayarnya itu Dewi Lanjar dari utara, dari daerah Pekalongan, dari laut dekat Pekalongan. Jadi mekanisme untuk polanya itu SP mengajukan proposal dulu ke langit. Setelah proposal di ACC, kemudian SP meminta kepada Kanjeng Sunan Lawu. Dan nanti Sunan Lawu yang akan memerintahkan kepada Dewi Lanjar untuk menyerahkan sesuai dengan proposal. Jadi polanya seperti itu. Begitupun jika yang dibutuhkan adalah emas pun sama demikian. Tapi kalau emas didisposisi ke Ratu Selatan, karena di sana posisinya. Nah kemudian jika memang nah harta-harta ini kemudian banyak yang diisukan tersebar, seperti halnya pada saat dulu ada penggalian di Batu Tulis, di Istana Batu Tulis, penggalian emas di situ oleh salah satu pejabat tinggi negara, dan ternyata gagal karena memang polanya salah. Jadi harta ini jikapun memang ada, maksudnya jikapun memang terdeteksi ada di suatu tempat, itu tidak bisa dikeluarkan, tidak bisa diangkat. Jikapun maksa untuk diangkat, itu pasti menimbulkan korban ataupun meminta tukar nyawa, karena emas itu karakteristiknya siluman. Saya sudah sampaikan di video sebelumnya. Itu terkait dengan harta amanah. Jadi harta amanah yang kami maksud adalah harta yang Allah titipkan kepada Nabi Sulaiman, kemudian secara turun-temurun dari berbagai generasi. Untuk emas tetap di Ratu Balkis, sedangkan berlian itu ada di Kanjeng Sunan Lawu. Jadi kalau saudaraku ingin berlian, silahkan ke Kanjeng Sunan Lawu. Kalau berani, kalau enggak ya jangan. Nah, kemudian terkait dengan harta amanah ini memang pernah diangkat oleh Soekarno. Jadi harta amanah ini yang dari selatan maupun yang dari Gunung Lawu sebagian kecil sudah diangkat oleh Soekarno waktu itu oleh 4 orang sebenarnya. Yang pertama oleh Insinyur Soekarno selaku Raja Wali, kemudian oleh bersamaan tim lah gitu. Jadi Insinyur Soekarno, kemudian Siti Jenar dan Wali Hidir bersama dengan Kanjeng Ratu Selatan. Jadi berempat ini yang kemudian mengangkat harta itu. Jadi pemiliknya itu Ratu Selatan, Ratu Pantai Selatan, kemudian yang memintanya itu ya Insinyur Soekarno. Harta ini kemudian memang menjadi semacam cash collateral atau apa ya bahasanya ya. Semacam garansi untuk menerbitkan mata uang. Dan memang harta amanah ini adanya di luar negeri. Untuk emas itu di Amerika, untuk berlian itu di Inggris. Sebelumnya sudah saya sampaikan. Makanya sampai sekarang itu pound sterling itu lebih mahal daripada dolar itu. Karena memang jaminannya untuk menerbitkan pound sterling itu adalah berlian. Jadi yang dari Kanjeng Sunan Lawu. Nah, kemudian terkait dengan dokumen-dokumen yang beredar. Soekarno tahu bahwasanya suatu saat estafet itu akan ada. Nah, jadi kemudian Bung Karno ini membuat sebuah skenario agar harta ini tidak hilang gitu loh. Jadi agar harta ini tidak hilang, maka dibuat skenario untuk penyelamatannya. Nah, namun perlu dipahami, saya akan analogikan dulu seperti ini. Seandainya saya ini belum menikah,
tapi sudah menjadi pengusaha yang sukses. Kemudian saya memasukkan ke bank, ke deposit box, umpamanya 10 kilogram emas, umpamanya ini, aslinya tidak ada. Dan di sana pula tertulis bahwa di sana juga saya memasukkan deposit ke dalam deposit box itu umpamanya sertifikat tanah lah seluas sekian. Kemudian saya membuat pernyataan. Pernyataan itu saya tulis di sana bahwasanya emas yang ada di deposit box bank itu dan juga sertifikat rumah yang ada di deposit box bank itu akan diserahkan kepada cucu saya. Nah, kemudian setelah saya membuat surat pernyataan yang di depan notaris, nah dokumen itu satu saya serahkan ke bank, satu saya serahkan ke notaris, satu saya pegang, dan beberapa saya kasih kepada saudara atau keluarga dekat atau kepada teman. Tujuannya apa? Supaya menjadi syahadah atau saksi bahwasanya ada harta di situ. Kenapa harus ada saksi? Supaya di kemudian hari jika terjadi permasalahan itu banyak saksinya gitu. Jadi ada orang-orang yang diberi mandat oleh saya, diberi amanah untuk menjadi saksi bahwasanya di deposit box itu adalah ada harta saya. Padahal saya sendiri belum menikah, tapi sudah menyiapkan harta untuk cucu saya. Nah kemudian bagaimana polanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya. Kita lanjutkan di video berikutnya. Karena keterbatasan memori saya, jadi saya bagi-bagi dipecah-pecah. Terima kasih. Airul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.